Ini ada sosok laki-laki. Satu lagi ya. Sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayetno. Saudara-saudaraku sekalian, melalui channel saya ini saya ikut mengaturkan rasa berduka cita sedalam-dalamnya kepada Bapak Ridwan Kamil, ya, Gubernur Jawa Barat, di mana putra beliau si Emeril Khan Mumtaz sampai hari ini masih belum ditemukan. Anaknya beliau ini terseret arus di Swiss, ya, di Sungai Are di Swiss. Jadi putra beliau ini masih belum ditemukan hingga saat ini. Kita semua berdoa semoga putra beliau ini secepatnya bisa ditemukan, ya, dalam keadaan apapun, karena hampir 10 hari lebih belum bisa ditemukan. Tetapi yang bikin heboh kemarin adalah sebuah berita yang menyatakan bahwa ada seorang peramal yang tidak lain dan tidak bukan yang sempat rame di balapan formula kemarin, yaitu Mbak Rara. Kemarin kapan hari ya, beberapa waktu yang lalu itu membuat sebuah ramalan. Jadi dia meramal dengan kartu tarotnya dan juga mangkoknya itu, ya. Dia mengatakan bahwa dia bisa berkomunikasi dengan si Mas Eril, ya, bisa berkomunikasi dengan Mas Eril, dan si Mbak Rara mengatakan Mas Eril ini sudah dinyatakan meninggal, ya, karena Mbak Rara dalam ramalannya menunjukkan kartu tarot jantungnya tertusuk belati, ya. Dan yang lebih menarik lagi adalah saat itu Mbak Rara meramalkan bahwa 8 jam mayatnya akan ditemukan. Itu diramal waktu itu 27 Mei tahun 2022, dari tanggal 27 Mei tahun 22, berarti selang 1 hari Mbak Rara meramal, mengatakan sudah berkomunikasi dengan Mas Eril secara goib. Bahkan Mas Eril ini menitipkan pesan kepada keluarganya, dan Mbak Rara lagi-lagi mengatakan, meramalkan bahwa 8 jam akan ditemukan. Dan nyatanya apa? Sudah hampir 10 hari loh, bukan 8 jam lagi, 8 jamnya udah lewat sudah. Jadi ternyata meramal itu memang tidak bisa kita percaya. Dan orang yang percaya pada meramal ini, itu hukumnya adalah syirik. Kita bisa dihukumi, bisa mengetahui sama halnya kita sebagai Tuhan. Karena apa? Karena hal-hal gaib atau hal-hal yang tidak kita ketahui atau meramal masa depan seseorang itu tidak ada yang bisa, siapapun itu. Meskipun dia seorang peramal sekalipun, meskipun betul itu hanya suatu kebetulan saja, dan tidak ada seorang peramal pun yang bisa meramalkan apa yang akan terjadi besok. Bahkan akan kematian dirinya sendiri dia tidak akan bisa meramalnya. Itulah sebabnya saya sebagai pembina mu'alaf atau tauhid menyerukan pada umat muslim semuanya, godaan, rayuan, atau yang menggelincirkan iman kita, di samping kita murtad, keluar dari Islam dan tidak menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah mempercayai adanya kekuatan-kekuatan sihir, kekuatan ramal. Ini sudah dilarang sejak zaman Nabi Muhammad. Perbuatan-perbuatan penyihir, peramal-peramal ini sudah disuruh dijauhi, dan umat muslim wajib menghindari ini.
Karena apa? Karena orang yang sudah mati tidak akan mungkin bisa dia berkomunikasi dengan orang yang hidup. Meskipun ada seorang atau beberapa dukun yang mengatakan dia bisa berkomunikasi dengan arwah si A, arwah si B, itu bukan arwah, tetapi itu adalah godaan daripada roh-roh jin yang ingin menggelincirkan iman-iman Anda. Bisa saja dari kelompok-kelompok jin ini menyerupai mereka, bahkan suaranya sama, hidupnya tahu, karena dia bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Dia bisa menirukan apa saja, dia bisa berubah wujud. Itu kelebihan makhluk halus. Kalau dia tiba-tiba menampakkan sosoknya sebagai orang-orang yang menjadi korban, kemudian berkata-kata, dan kata-katanya sama persis seperti yang selama dia hidup, itu jangan cepat-cepat kita katakan itu adalah arwah si Wulan atau si A, si B yang sudah meninggal. Itu bukan. Di dalam Al-Quran jelas hukumnya antara orang yang sudah meninggal dan orang yang hidup. Orang yang meninggal itu sudah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah yang tahu. Dan Allah menurunkan ayatnya di dalam Al-Mu'minun ayat 100. Sedikit pun manusia ingin kembali ke dunia itu tidak bisa setelah dia mati, bahkan 1 menit pun tidak bisa. Di dalam Al-Mu'minun ayat 100 di sana dikatakan apa? Ini si mayit kalau dia bisa berkata-kata ya. Jadi ayat ini menceritakan kondisi seseorang jika bisa hidup kembali. Dia mengatakan apa? Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah kutinggalkan. Jadi orang yang meninggalkan dunia ini, sekalipun dikasih kesempatan hidup 1 hari atau 1 jam atau 1 menit saja, dia ingin berbuat soleh, dia ingin memperbaiki hidupnya. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Baru-baru ini ada seorang pendeta yang kemarin saya muat di channel saya juga, si Henry Tan, pendeta Henry Tan didatangi arwahnya pendeta Pariaji. Si Henry Tan bercerita dia didatangi arwah pendeta Pariaji jam 3 malam. Di situ pendeta Pariaji menceritakan bahwa dia disiksa di api neraka, kepanasan. Dia datang kepada pendeta Henry Tan. Dia datang ke pendeta Henry Tan meminta tolong. Bayangkan orang yang sudah mati berbulan-bulan yang lalu, ini pendeta Pariaji sudah meninggal beberapa bulan yang lalu ya, datang kepada pendeta Henry Tan, sesama-sama pendeta. Diceritakan oleh Bapak Pendeta Henry Tan, si arwah pendeta Pariaji meminta tolong kepada Bapak Henry Tan bahwa dia kepanasan dan tidak suka di tempat itu. Dia minta tolong dipindahkan ke tempat yang agak lebih nyaman katanya. Dan bahkan lebih lanjut si Henry Tan bercerita bahwa ternyata yang dibakar itu bukan hanya pendeta Pariaji saja, tetapi banyak pendeta-pendeta top yang dia kenal juga dibakar di sana. Apakah ini kebenaran? Apakah kita bisa mengatakan arwah meninggal, ada orang meninggal yang datang kepada orang manusia yang masih hidup dan meminta tolong seperti itu? Dan banyak ini dilakukan oleh orang-orang paranormal ya. Dia katanya bisa berkomunikasi, bisa mendatangkan arwah, bahkan dia bisa memanggil arwahnya, dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, kemudian ditanyakan, tanya jawab. Siapa yang bisa menjamin bahwa yang masuk itu adalah betul-betul arwah si fulan atau arwah yang lain? Bagaimana kalau yang masuk itu adalah arwah-arwah dari kekuatan jin yang ingin menipu manusia? Tidak ada yang menjamin. Itulah sebabnya saya harapkan pada umat muslim semuanya jangan dipercaya ucapan-ucapan para dukun-dukun dan peramal-peramal itu. Kalaupun mereka mempunyai kemampuan, biasanya mereka dibantu oleh
kekuatan jin yang dipujanya, karena jin-jin ini sudah dikasih makan, sudah dikasih bayaran oleh mereka, dan mereka dikasih imbal baliknya. Itulah sebabnya mereka membisiki. Di dalam Al-Quran dikatakan nanti memang di di hari kiamat nanti antara manusia dan jin itu berselisih, bahkan bertengkar di sana. Mereka sama-sama ada segolongan laki-laki yang ingin meminta pertolongan pada jin-jin ini. Dan di akhirat nanti, di pengadilan di akhirat nanti, manusia yang menghamba kepada jin dan jin ini akan diadili bersama-sama, dan mereka saling bertengkar sendiri. Dia mengatakan, kamu yang menyesatkan aku. Jinnya juga bicara, oh bukan, kamu sendiri yang sesat, dan seterusnya. Itulah sebabnya hati-hati kawan-kawan, jangan sampai kemunculan orang-orang semacam Mbak Rara ini ya. Saya tidak ada masalah, dan saya juga tidak ingin mendiskreditkan Mbak Rara dalam hal ini, tapi saya ingin menyadarkan umat muslim bahwa jauhi ramal-meramal, itu tidak baik dan itu tidak sepatutnya kita mempercaya itu. Dulu di zaman Nabi juga pernah kejadian orang-orang meramal, kalau ada bintang jatuh diramal apa gitu. Kalau ada burung terbang ke sana diramal apa. Bahkan mereka saling melempar undi dengan cara menarik sebatang panah yang di dalamnya ditaruh di dalam sebuah tempat, dan panah-panah itu ditulisi, ditarik, kemudian dibacakan ramalannya apa yang ditarik tadi. Dan Nabi Muhammad sudah memperingatkan itu supaya perbuatan-perbuatan semacam itu dijauhi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya, hadis riwayat Muslim, di sana mengingatkan pada kita bahwa barang siapa yang mendatangi seorang peramal lalu menanyakan kepadanya tentang suatu ramalan, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Bayangkan, 40 malam, seakan-akan kita tidak sholat sama sekali, hanya mendatangi seorang peramal dan meminta kita diramal. Jadi perlu waspada ya, kita jangan sampai terjebak dengan masalah-masalah semacam ini. Dan untuk Mbak Rara, segera bertobat, jangan diterus-teruskan ya meramal-meramal seperti itu, karena ternyata ramalan Anda juga tidak tepat gitu loh, dan itu menyedihkan keluarga yang ditinggalkan. Bagaimana perasaan keluarga ya, Anda mengatakan anaknya menitipkan suatu pesan untuk keluarganya, dan pesan itu Anda bacakan di channel Anda dan juga di Instagram Anda. Bahkan Anda mengatakan bahwa si Mas Eril ini akan ditemukan dalam 8 jam, ternyata tidak temukan. Bahkan yang lebih gila lagi, karena di zaman YouTube ini banyak orang mencari duit ya, segala apapun dilakukan. Banyak sekali konten-konten yang ngawur, hoak, itu berseliweran di YouTube ini. Bahkan soal kematian si hilangnya anak dari Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, ada sebuah konten YouTube, dia menampilkan sebuah judul yang besar dengan mengatakan, sebuah YouTube di kanal YouTube ya, YouTube Celeb Today ini channel yang berisi berita-berita hoax. Dia hanya ingin memperbesar view-nya dengan berita-berita palsu dan bohong. Di dalam beritanya dia mengatakan Eril terseret sejauh 700 meter hingga ditemukan oleh salah satu sosok ini. Keluarga histeris pada tanggal 31 Mei 2022. Di situ ditampilkan thumbnailnya ya. Thumbnailnya itu adalah seorang Bapak Ridwan Kamil, kemudian juga ada seorang seorang ibu ya, seorang ibu yang menangis, dan juga ada foto penyelam yang mengangkat seorang mayat ya. Tetapi berita itu adalah berita bohong. Jadi jangan dipercaya berita-berita semacam ini. Banyak sekali media ini dipakai untuk ajang mencari duit, tidak peduli dan tidak
tidak peduli apa yang dia katakan itu bohong atau apa, atau malah membuat seseorang itu menjadi atau malah memperkeruh suasana ya. Dalam hal ini kita wajib menghormati keluarga Bapak Ridwan Kamil, bagaimanapun beliau kehilangan seorang putra, bagaimana sedihnya bagaimana sedihnya orang tua yang ditinggal oleh anaknya. Jadi kita sebagai umat muslim wajib bersama-sama membantu berdoa supaya putra dari Bapak Gubernur Jawa Barat ini bisa segera ditemukan. Demikian seruan dari saya. Tetap sadar saudara-saudaraku yang belum menganut Islam, belajar Islam yang baik. Jangan hujat-hujat agama Islam. Kalau Anda ingin masuk Islam, silakan Anda masuk menjadi mu'alaf. Saya Edi Praetno, pembina mu'alaf At-Tauhid wilayah Jawa dan Bali, mengucapkan sekali lagi berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas hilangnya putra Bapak Ridwan Kamil ya, Mas Eril. Semoga segera ditemukan. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.